Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat siang Insan Muhammadani dimanapun kamu berada. Gimana nih kabarnya? Semua pada sehat ya? Tetap semangat di edisi hari ini Kamis 11 Januari 2024. Ini kita sudah masuk di pekan kedua, nggak terasa di awal tahun 2024. Valeria berharap kamu semuanya tetap semangat, tetap stay tune terus bersama Valeria di 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Tugu nomor 48 Bojonegoro sampai nanti pukul 3 sore. Nah, seperti biasa nih ya, bincang sehat kita bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Di kesempatan siang hari ini, Valeria tidak sendirian. Valeria sudah ditemenin oleh Mbak Asih Milatiningsih selaku admin Lazismu Kantor Layanan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, tema apa nih yang bakal kita bahas? Yaitu tentang layanan ambulans gratis dari Lazismu Kantor Layanan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Tanpa berpanjang lebar, kita sapa aja yuk. Narasumber kita ada Mbak Asih Milatiningsih. Halo Mbak Asih Milatiningsih. Halo Mbak Ria. Aku panggilnya apa nih? Mbak Mila. Oh Mbak Mila. Untung aja aku belum panggil Mbak Asih gitu ya awalnya. Jangan. Oh jangan, ada apa gerangan ini? Oke, Mbak Mila sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Mbak ya. Semangat banget. Wajib gitu ya. Pokoknya kalau nggak semangat ini dunia bakal terasa beda gitu ya. Oke, Mbak Mila ini beliau Insan Muhammadani adalah admin sampai admin Lazismu Kantor Layanan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, Mbak Asih mohon maaf, Mbak Mila. Iya. Aku baru tahu nih ya, ternyata di Lazismu Kantor Layanan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro itu ada. Nah, biar Insan Muda Madani yang ada di rumah tuh nggak penasaran nih Mbak Mila. Sebenarnya apa sih Lazismu Kantor Layanan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro? Karena yang kita tahu biasanya kan Lazismu itu berdekatan nih dengan kantor PDM, PDA kayak gitu. Ini kok ada di rumah sakit gitu. Ceritanya kayak apa nih Mbak? Terima kasih Mbak Ria ya. Jadi memang masih terasa asing ya kita karena kantor layanan Lazismu di rumah sakit khususnya itu satu Indonesia tuh cuma ada beberapa tempat, belum semuanya. Jadi alhamdulillah Rumah Sakit Aisyah itu sudah termasuk yang di awal lah. Wow, keren. Jadi Lazismu semuanya pasti sudah tahu kan kepanjangannya Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah. ROKL Rumah Sakit Aisyah itu berarti Kantor Layanan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Maksudnya kantor layanan itu adalah unit pengumpul dana. Oke. Membantu, maksudnya kita membantu Lazismu daerah. Kita kan dulu awalnya yang mendirikan juga Lazis daerah juga. Lazismu daerah Bojonegoro mendirikan kantor layanan di rumah sakit untuk membantu mereka mengumpulkan dana zakat infak, khususnya zakat karyawan Rumah Sakit Aisyah. Dan kemudian kita juga diberi wewenang untuk membantu mereka mentasyarufkan zakatnya juga. Oh gitu, ternyata mempermudah gitu ya. Karena memang jumlah dari pegawai atau karyawan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro juga tidak sedikit gitu ya. Kita Jadi 450. wow, luar biasa, hampir separuh apa nih? Oke, jadi kalau mereka mau beramal tidak perlu jauh-jauh. Ini di sini sudah ada kantor layanan atau unit terdekat gitu ya. Betul. Di mana Mbak Mila nanti bakal membantu teman-teman karyawan dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk bersedekah gitu ya. Dan Mbak Mila juga diberikan kewenangan untuk mentasyarufkan. Nah, mentasyarufkannya berupa apa nih Mbak? Jadi gini, kita tuh sebenarnya kan dari awal kita sudah ada kesepakatan dengan Lazismu daerah bahwa kita tuh dikasih mentasyarufkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Gitu. Berarti untuk karyawan juga, bukan untuk orang lain? Bukan. Kalau karyawan itu kan muzaki. Iya. Nanti kalian bisa mengusulkan, maksudnya gitu. Sama gini, Mbak, ada tetanggaku nih yang kurang mampu, janda ya, maaf. Iya, kayak gitu.
Ini perlu bantuan mbak, perlu ini rumahnya direnov atau apa gitu. Gitu. Bolehlah mengusulkan ke saya. Aduh, baik hati deh gitu ya. Lalu selama lazismu kantor layanan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini baru atau sudah lama? Oh iya, saya belum bercerita ya. Belum, karena baru datang, Mbak. Iya betul. Kantor layanan Rumah Sakit Aisyah itu didirikan oleh Lazismu Daerah itu tahun 2021. Oh, Baru. tahun. Dan Belum ada saya 2 tahun, ya? masuk ke kantor layanan juga 2022. Saya juga baru kemarin gitu ya, Iya. tapi makcling gitu ya. Oke, jadi baru dan manfaatnya sudah bisa dirasakan gitu Insya Allah. oleh masyarakat Bojonegoro khususnya. Nah, terkait dengan program-program nih, program apa saja yang tengah di planning oleh Lazismu KLRSA ini, Mbak? Tadi gini ya, sebelum saya bahas program, saya kan melanjutkan cerita dulu tuh Iya, tadi. boleh. Kantor layanan itu kan kita mengumpulkan dana tuh maksudnya dari karyawan. Ya. Jadi karyawan itu ya saya sih enak nggak enak gitu ya. Kalau Kenapa? dibilang enak sih enak. Aha. Saya tuh bekerja sama dengan tim keuangan rumah sakit Oke. untuk langsung memotong gaji karyawan yang sudah mencapai nisab, kita potong 2,5%. Dan setiap bulan itu ya alhamdulillah lancar juga, langsung kita setorkan ke daerah. Setelah itu nanti kita mengajukan yang sesuai kita butuhkan, seperti ada pengajuan. Nah, termasuk yang tadi program-program. Yap. Kita tentunya tidak akan menyimpang dari 6 pilar lazismu kan. Oke, apakah Maria itu? pasti sudah tidak asing kan. Asing buat insan muda Madani dan aku gitu ya. Oke. 6 pilar lazismu itu yang pertama pilar kesehatan. Itu sangat cocok sekali dengan kita karena kita tempatnya kan di rumah sakit tuh. Yang kedua pilar ekonomi. Pilar ekonomi itu bisa lah kita membantu untuk semua ada tetangga karyawan, enggak karyawan loh ya. Tetangga karyawan yang punya usaha tapi mereka tuh kurang mampu, modalnya pun kurang. Ya udahlah, Mbak coba dong, boleh dong ini dibantu biar usahanya jualan gorengan atau apa gitu biar lancar, biar tambah besar. Oke, kita survei insya Allah kalau memang sesuai dengan kriteria yang di kan syarat-syaratnya itu kan ya wes oke, insya Allah. Oke, pilar ketiga. Yang pilar ketiga yaitu pilar pendidikan. Pilar Oke. pendidikan kita pun sudah pernah melaksanakannya. Kita ngasih bantuan ke ada sih dulu pengajuan dari karyawan juga. Soalnya kita memang kan kantor layanan gitu ya. Pengajuan dari karyawan tuh pernah cerita, Mbak ini ada tetanggaku tuh nggak mau sekolah. Kalau untuk sekolah sih kan sudah gratis tuh SD. Nggak punya uang saku. Gitu. Ya udah kita coba survei, ternyata memang ya bener lah mereka membutuhkan. Yang namanya anak kecil kan ya tetap butuh uang saku. Itu kan juga bagian dari pendidikan. Nanti kasihan juga kan kalau temannya pada jajan enggak. Terus coba kita ajukan ke daerah, ternyata sama daerah oke Mbak Mila enggak apa-apa, boleh. Alhamdulillah sudah kita bantu dan sekarang sudah mau sekolah. Wow, keren. Oke, selanjutnya pilar Selanjutnya yaitu keempat. pilar dakwah. Dakwah. Kalau dakwah itu yang pernah kita laksanakan ya, itu kita pernah bersih masjid. Bersih masjid itu kayak pernah kalau di masjid-masjid sini kan bersih tuh. Kalau masjid di desa-desa kan ya kayak gitulah. Kita datengin tuh, kita kerjasama dengan IKKM. IKKM itu Ikatan Karyawan Kesehatan Rumah Sakit Aisyah. Kita kerjasama, yuk teman-teman kita kerja bakti. Kita bakti sosial di masjid Berarti sana. teman-teman juga bukan langsung Iya, kita menyerahkan betul. ke takmirnya gitu enggak ya? Kita tetap melibatkan musyafi. Jadi mereka tuh merasa gimana ya? Zakatku ini. Ya, gitu biar mereka tuh lebih semangat. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu pilar sosial kemanusiaan. Sosial kemanusiaan itu seperti ada bencana, sering kan banjir atau kebakaran. Kebakaran kita sudah sering banget bantu kebakaran, ya alhamdulillah kita bisa ya membantu mereka walaupun ya ndak sepenuhnya, dan penting kan kita sudah membantu mereka tuh kan udah seneng banget kan.
Terus Oke. seperti banjir dulu juga kita pernah kok nyumbang kayak gitu. Kita kerjasama juga dengan teman-teman. Jadi musik itu kita ajak semua. Iya. Ayo, ini zakat dari kalian, berarti kalian juga harus ikut mentasarufkan. Biar mereka tuh ada bangga gitu loh. Iya. Oke. Yang terakhir yaitu pilar lingkungan. Pilar lingkungan itu maksudnya itu kan tentang lingkungan, kanan kiri karyawan, kanan kiri rumah sakit, kanan kiri kita sendiri, termasuk juga pasien di rumah sakit itu. Kita ada seperti bantuan sembako. Alhamdulillah setiap bulan kita membuat kayak seperti paket sembako untuk kita salurkan oleh karyawan. Kita salurkan karyawan untuk tetangga mereka yang kurang mampu. Jadi saya tuh kan setiap bulan pasti itu membuat rak rencana anggaran belanja itu ke daerah sembako, pasti itu sekitar di atas 40 bungkus lah. Terus kemudian saya ngabarkan share ke teman-teman bahwa kita ada sembako. Teman-teman pun sudah hafal. Ya alhamdulillah karena ini sudah berjalan 1 tahun lebih kan. Teman-teman tuh saya belum share mereka udah tanya. Bapak sembako mana? Alhamdulillah. Jadi kan mereka tuh kayak senang. Saya tuh lihat ekspresi teman-teman tuh ya senang juga. Mbak Mila tanggaku loh, tak kasih sembako. Mbak Mila minta ini. Jadi kita tuh bisa menggandeng. Kita tidak hanya hadir motong. Nanti kalau teman-teman hanya dipotong kan yuk, kok dipotong terus iki gajiku. Enggak, tapi kita tetap mengajak mereka mentasarufkan, ini loh gajimu. Oh gitu. Jadi ketika mereka sudah berinfak itu disetorkan dulu nih ke daerah. Ya, betul. Baru kita mengajukan nih, kita ada usul ini gitu ya. Bukan berarti dari kantor layanan itu yang mengumpulkan di situ, uang di situ dikelola di situ, tidak. Bukan. Kita tetap gitu. tidak terputus dengan lazis daerah selaku bapak kita kan. Gitu, bapak atau ibu? Oke, nah terkait dengan program-program tadi nih Mbak, setelah tadi ada 6 pilar gitu ya, berarti program yang paling kalau paling dibilang paling sering gitu, yang ajak dilakukan setiap bulan, ada nggak? Yang ajak itu yang pilar lingkungan, gitu. Lingkungan dan kesehatan. Lingkungan dan kesehatan. Kalau lingkungan tadi kan yang kita seringnya tuh kan sembako tetangga karyawan, ataupun ada karyawan yang ada kegiatan pengajian, kayak pengajian ranting lah, enggak apa-apa, enggak usah cabang, ranting aja udah bisa mengusulkan ke kita. Mbak Mila, kita itu ada apa ya, pengajian ranting Muhammadiyah tuh, kita ingin mengajukan, oke, buatlah pengajuan mereka. Setelah itu saya laporkan ke Pak Garit dulu. Pak Garit itu kan selaku kepala kantornya kan. Nanti Pak Garit oke, saya membuat draft ke daerah. Daerah ACC, oke lah kita. Enak kok, alurnya mudah. Perlu dicoba. Oke, boleh. Nah, Mbak, berkaitan dengan ambulan tadi nih. Betul, sesuai tema kita ya. Iya, berkaitan dengan ambulan ya, layanan ambulan gratis gitu. Berarti ini terpisah dari ambulan milik rumah sakit. Betul sekali. Gitu, ada sendiri gitu ya. Yang milik rumah sakit dikelola oleh rumah sakit, yang punyanya Al-Azizmu dikelola oleh Al-Azizmu, walaupun sebenarnya keberadaannya juga ada di sana. Betul. Saling kerjasama gitu ya. Kalau milik rumah sakit dipakai, bisa meminjam atau memakai yang punya Al-Azizmu gitu. Oh, enggak. Oh, tidak. Kita berbeda. Gitu ya. Maksudnya gini ya. Kok berbeda? Ya pasti penasaran dong. Kalau rumah sakit secara global aja ya. Terus rumah sakit itu kan berbayar. Kalau kita Al-Azizmu, lembaga zakat, infak dan sedekah, berarti kita yang gratis. Makanya banyak yang penasaran, kok bisa rumah sakit Aisyah ngasih ambulan gratis nggak berbayar tuh? Pasien banyak yang tanya kayak gitu. Kita ada untuk kalian. Jadi yang membedakan adalah berbayar dan tidak berbayar. Tetapi untuk fungsi penggunaannya, maksudnya gini, seumpama nih ambulannya rumah sakit kan berbayar nih, semuanya udah keluar nih dipakai ngantar pasien. Ternyata ada nih pasien dalam yang membutuhkan ambulan itu.
Apakah disarankan bagaimana kalau memakai lazismu atau lazismu membuka tangan untuk silakan memakai atau gimana nih? Tidak. Oh, tidak juga. Bukannya Wah. pelit ya kita. Tetapi Oh, kita kan ternyata. kita itu kan beli mobil itu ya, Aha. mobil ambulan layanan sosial itu kita dari zakat karyawan. Aha. Jadi kita tidak semudah membalikan tangan buat Aha. meminjamkan mobil itu. Oh, gitu. Kalau yang namanya uang zakat berarti kan tidak boleh melewati dari 8 asnaf kan. Atau ambulan gratis itu hanya diperuntukkan untuk karyawan aja? Bukan juga. Enggak Malah juga. karyawan nggak boleh. Karyawan kan mau sakit. Keluarganya maksudnya, mungkin ada keluarganya yang membutuhkan itu juga enggak ya? Enggak juga. Gitu, oke. Adalah syarat ketentuan. Bakal kita bahas nanti ya. Oke, jadi siapa saja nih Mbak yang bisa menggunakan layanan dari ambulan gratis Lazismu? Jadi gini, kita kembali ke yang zakat. Jadi kita belinya pakai uang zakat, operasional setiap bulan kita pakai uang zakat, otomatis mentasarufkannya pun kita tidak boleh melewati dari 8 asnaf atau mustahik. Mustahik zakat itu kan. Yang sudah tahu lah semuanya. Boleh Mbak, kalau mau diulangkan, insan Madani mungkin belum tahu, ada yang belum tahu gitu loh. Sudah, yang kita fokuskan di sini. Kalau fakir, miskin, ambil tuh saya sendiri ya. Ambil, mu'alaf, kalau boleh lah, tapi selama ini belum pernah kita melayani mu'alaf. Padahal kalau mu'alaf itu nggak harus fakir miskin loh ya. Iya, betul. Tapi kayak sih kebanyakan kalau yang pelayanan sosial kebanyakan di penangkapan orang-orang pastikan untuk kaum duafa kayak gitu. Padahal enggak, mu'alaf pun boleh sebenarnya. Cuma belum ada ya, besok-besok lah sama Mama nih Mbak. Berarti perlu gaung-gaung info itu pakai corong-corong gitu harus diinfokan gitu ya Mbak ya. Oke, nah lalu apa syaratnya nih Mbak kalau kita mau menggunakan layanan gratis ambulan Lazismu? Syaratnya mudah banget. Aduh, hanya bilang gitu aja. Iya betul. Syaratnya tuh mudah banget. Mudah, jangan dipersulit banget. Kita kan niatnya mau nolong tuh. Niat utama kita mentasarufkan, berarti kan kita memberikan hak mereka kan. Tidak boleh kita tuh memendam-mendam hak mereka yang seharusnya mereka menerima hari ini kok ternyata gara-gara kita eman ya. Enggak, kita mempermudah sekali. Jadi gini ya, untuk ambulan layanan sosial itu yang pertama itu kan untuk pasien rumah sakit Aisyah, tapi untuk antar pulang dan kontrol saja. Untuk di awal-awal ini kita masih berani membuka untuk yang antar pulang setelah opnam di rumah sakit Aisyah. Dan ini dan kita batasi juga untuk yang kelas 3. Khusus kelas 3? Khusus kelas 3. Oke, lalu kemudian untuk yang kontrol, kalau kontrol itu kita bisa nganter atau antar jemput kontrol itu di rumah sakit lain sama pasiennya kan. Mbak saya tuh dapat rujukannya ke RSUD, enggak apa-apa, kita tidak mempermasalahkan, ini sudah hak kalian. Tapi tetap yang di kelas 3? Atau kalau yang kontrol di rumah sakit lain untuk umum, maksudnya dia di poli sana gitu. Ini yang perlu kita bahas. Pinisirin aku. Iya. Yang pertama itu kan syaratnya melampirkan KTP. Kalau enggak KTP saya enggak tahu kan siapa nama pasiennya. Ya, SIM Mbak. KTP, SIM atau apa gitu ya. Yang kedua kakak. Yang ketiga ini yang agak gimana gitu, SKTM dari desa, surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh desa itu enggak harus Pak Lurah, Pak RT pun kita sudah menerima, sudah oke. Yang penting kan ada yang menjamin menerangkan, maksudnya ada yang menerangkan kalau ini loh orang ini benar-benar membutuhkan ambulan dan benar-benar kita harus menolongnya. Hanya itu saja persyaratannya. Oh, itu saja. Kali aja foto diri, ada rumah gitu ya. Oh, tidak. Ternyata syarat untuk meminjam atau menggunakan layanan gratis ambulan dari Lazismu itu hanya KTP, KK, sama SKTM. Iya. Kalau seumpama SKTM tidak didapat tetap gak bisa ya Mbak ya?
kayak gimana ya? Gimana Soalnya gitu? kan salah satu syaratnya itu kan penerima zakat itu kan kurang mampu. Maksudnya itu kenapa kita harus SKTM? Karena yang meyakinkan kita, oh ini ternyata kurang mampu. Ini bagian dari 8 asnaf. Ya surat itu. Insya Allah kita percayakan ke pihak desa bahwa desa itu benar-benar menerapkan. Nggak mungkin kan desa masih surat keterangan tidak mampu pada warganya yang mampu, nggak mungkin. Betul, betul, betul. Oke, lalu kita bicara tentang alur, Mbak. Alurnya itu bagaimana? Kita mau hubungin siapa nih? Apakah langsung ke satpam atau bagaimana ketika persyaratan ini sudah lengkap? Jadi gini, untuk yang antar pulang dulu ya. Oke. Antar pulang dari kelas 3 Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Ada tuh pasien kadang kan mau pulang, tapi nggak ada yang jemput. Mau nyater mobil juga mahal. Alurnya juga mudah. Yang pertama bisa menghubungi perawat. Oke. Nah, soalnya setiap perawat kelas 3 di ruang kelas 3 itu sudah kami info ketika ada pasien, dan mereka tuh kita ajak itu juga, nanti tolong dong kalau ada pasien yang kesulitan pulang, nanti ditawari mobilnya Lazis, sama-sama membantu mentasarufkan, membantu mereka pulang juga kan. Sama ya kelas 3 ya? Sama kelas 3 semuanya. Oke. Jadi perawat itu sudah serta-merta mereka teredukasi bahwa layanan ambulan gratis ini bisa dimanfaatkan oleh pasien yang ada di kelas 3 tanpa mereka meminta ya. Karena kadang-kadang kita itu nggak tahu nih Mbak, ada kan keluarga pasien yang pendiam gitu. Dia mau pulang mikir-mikir gimana caranya pulang, mau sewa mobil harganya segitu. Mau bilang perawat juga malu. Gimana? Udah Gitu. kita kasih poster besar di setiap ruangan kelas 3. Oh gitu Kita ya. kasih poster bahwa kita itu menyediakan mobil ambulan gratis untuk antar pulang. Dan itu sudah dimanfaatkan. Sudah sekali. Sudah. Gratis Tis 0 rupiah. tanpa membayar supir, Bahkan ngasih rokok supir pun kita tidak memperbolehkan. isi bensin, Tidak sama sekali. gratis. Iya. Oke. Yang boleh itu ngasih minum supirnya aja. Kan kasihan kalau Pak supirnya. Ngasih minum dan nasi rames itu sepaket gitu. Jangan. Nggak boleh Kita pun ya. sudah memberi edukasi kepada Pak drivernya kan. Pak, ini uang zakat. Jangan sampai kalian itu sampai mana kayak pungli. Nggak. Insya Allah teman-teman driver sudah paham semuanya. Oke, kita tidak akan, sudah kan kita niatin nolong apa sih, kita mempersusah mereka. Iya, betul. Nah itu karena memang untuk layanan lain mungkin kan berbeda ya. Kalau yang di Lazismu itu sudah benar-benar kita mendapatkan orang yang terpercaya sehingga kita dikasih amanah, nggak usah lah terima apapun, suap apapun, amplop apapun kecuali air minum segalon. Oh gitu. Iya. Nah Mbak, ini kalau kita bicara tentang lazismu gitu ya di kantor layanan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro kan tidak hanya mengurusi masalah ambulans saja, tidak hanya mengurusi masalah bantuan ini saja. Mungkin ada kegiatan lain yang sekiranya di luar ini Mbak. Banyak. Apa itu? Dari pilar dakwah ya. Oke. Pilar dakwah itu kita sudah, alhamdulillah sih, mulai tahun 2021 kan mulai berdiri tuh, didirikan tuh KL, kantor layanan maksudnya. Itu kita sudah membuatkan 2 sumur bor di 2 lokasi yang terpisah. Yang pertama itu tahun 2022 di Tambarrejo, sumur bor yang rencananya itu untuk Masjid Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Tambarrejo. Alhamdulillah sekarang proses masjidnya udah mulai, dan sumurnya pun alhamdulillah selalu dipakai. Saya sering komunikasi tuh kan sama pimpinan cabangnya kan, Pak, pripun kabari sumur saya gitu. Alhamdulillah Mbak dipakai ini, ya seneng gitu kan. Mengalir terus gitu ya. Terus yang kedua baru kemarin Desember ini kita membuatkan sumur bor di Sukosewu. Karena Sukosewu kan memang udah terkenal kan ketika kemarau kemarin
Aduh, susah banget airnya. Alhamdulillah kita membuatkan sumur bor di sana dan rencananya di tanah wakaf itu pun akan didirikan musola manusia. Oke. Nah, ini kalau seumpama kita berbicara masalah hal-hal yang gratis nih Mbak ya. Untuk kegiatan lain nih, seumpama ada sebuah lembaga ingin mendapatkan bantuan kepada Lazismu gitu, kira-kira prosesnya berapa lama? Tergantung atau mungkin harus ada tenggang waktu berapa gitu? Ada Oke, memang. berapa lama? Karena kita kan yang namanya unit atau kantor layanan, karena salah satu alasan didirikan kantor layanan itu kan karena biar semua program-program yang kita laksanakan itu terorganisir, enggak langsung ada minta bantuan cair, enggak, kita enggak boleh seperti itu. Jadi kita ada alurnya, semua proposal masuk sama meetingin. Berarti harus ada proposal ya? Proposal atau pengajuan lah, minimal surat pengajuan. Masuk ke Lazis Rumah Sakit Aisyah, nanti di akhir bulan kita kumpulkan jadi satu, kita kumpulkan di daerah, kita laporkan ke daerah, kita ajukan bahwa ranting ini, lembaga ini minta bantuan nih Pak, kita ajukan, barulah proses, daerah memprosesnya, diajukan ke badan pengurus juga. Jadi melalui beberapa proses nggak langsung. Gitu. Oke. Menarik ini ya sebenarnya. Hal-hal semacam ini perlu kita sampaikan kepada insan muda madani supaya mereka itu tahu gitu loh. Ada lembaga yang bisa membantu sesama di saat kita itu memang benar-benar membutuhkan bantuan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita hidup di masyarakat kan ada yang peduli, ada juga yang tidak peduli. Nah, mungkin dengan adanya kantor layanan Lazismu ini bisa menjembatani gitu ya tersedianya beberapa layanan yang ada di rumah sakit. Oke deh Mbak Mila, sebelum kita lanjutnya kita akan break dulu, kita akan mendengarkan beberapa yang lewat ini. Jadi sambil madani jangan kemana-mana, Valeria bakal kembali. Oke, 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Temu nomor 48 Bojonegoro. Kebersamaan kita masih tersisa beberapa jam ke depan. Beberapa jam, beberapa menit lah ya. Nah, tadi sudah sempat kita singgung nih, kalaupun penggunaan ambulans secara gratis dari layanan Lazismu nih, ternyata bisa nih untuk antar jemput pasien kalau sudah selesai MRS gitu ya, Mbak Mila ya. Terus kemudian juga kita bisa untuk kontrol gitu. Nah, mungkin ada yang sempat terselip tadi belum disampaikan nih Mbak, terkait dengan layanan ambulan untuk kontrol. Gimana nih? Yang tadi di awal kita kan membahasnya tentang antar pulang tuh untuk pasien kelas 3 sudah cukup jelas ya saya menyampaikan. Yang selanjutnya yaitu untuk kontrol ke rumah sakit Aisyah ataupun ke rumah sakit lain. Kontrol itu jadi kita pun ada program seperti itu, kita jemput ke rumahnya, kita tunggu pas dia lagi kontrol, setelah itu kita antar pulang dengan ya gratis juga, 0 rupiah juga gitu ya. Itu sampai berapa lama? Maksudnya 1 kali kontrol, 2 kali kontrol? Kita tidak membatasi. Tidak membatasi selama rujukannya ada. Iya betul. Yang kita tidak bisa membantu itu mencarikan surat rujukan. Gitu. Insya Allah berapa kali pun kontrolnya, insya Allah akan tetap kita antar jemput. Oke. Nah, kayaknya nih seru banget ya. Ini kemarin sempat aku bahas nih tentang layanan ambulan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Ternyata afirmasi ini berlanjut di tema kita. Luar biasa. Jadi semua pertanyaan yang ada di pikiran aku tuh sudah terjawab, dan insya Allah nanti apabila ada teman yang membutuhkan bantuan tentang informasi ini bakal kita share gitu ya. Ternyata tidak semudah, maksudnya tidak sesulit yang mereka bayangkan. Gitu. Jadi dari Lazismu ini memberikan ruang selebar-lebarnya untuk masyarakat Bojonegoro untuk memanfaatkannya ya.
Oke, terima kasih Mbak Mila. Mungkin ada pesan-pesan gitu loh sebagai closing statement. Hanya satu pesan ya aku sampaikan. Oke. Boleh dicatat dan nomor call centernya. Oke, boleh call center. Call center Lazi Sumur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Jadi ketika sewaktu-waktu membutuhkan bisa betul. langsung telepon, telepon WA. Insya Allah kalau saya lagi online sih tak balas langsung. Oke. 0813 5953 7910. Oke, diulang Mbak. 0813 5953 7910. Oke, nah ini standby 24 jam. Tidur ya. Kalau malam kerja tidur ya. lah. Oke. Insya Allah jam 8 kalau jam kerja, kalau ingin datang ke kantor saya jam 8 pagi sampai jam 3 sore, insya Allah saya tetap di situ nggak kemana-mana. Oke Mbak Mila, terima kasih. Iya, sama-sama. Kehadirannya di Radio Madani ini sangat inspiratif dan semangat gitu ya. Sehingga kayaknya nggak rela kalaupun kita closing gitu ya. Mau sampai malam juga nggak apa-apa. Oke, semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa bersua lagi dengan tema yang lain, dengan pembahasan yang lain tentu saja. Sip. Terima kasih dan Insan Madani, kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja. Ketemu lagi esok di waktu dan bulan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.